Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Yahweh, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, ini yang buat saya bingung. Mengapa permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan yang disebut Yohanes Pembaptis? Saudara, aneh sekali. Mengapa permulaan Injil lalu larinya kepada Yohanes Pembaptis? Nah, gara-gara pewahyuan ayat ini, saudara, maaf, jangan cara memikirkan hal yang salah kalau saya katakan kalimat ini. Kenapa? Saya cukup berbeda dengan banyak pendeta-pendeta yang lain di dalam bentuk pelayanan. Karena setiap kali pewahyuan yang saya terima dari Roh Kudus itu saya hidupi sungguh-sungguh. Saya nggak cuma khotbahkan, tapi saya hidupi dan saya ingin lihat firman ini dahsyat sekali. Ternyata arti Markus ini adalah Injil Yesus Kristus Tuhan tidak akan sampai kepada setiap orang kalau tidak didahului oleh pelayanan Yohanes Pembaptis. Pelayanan Yohanes Pembaptis itu pelayanan kejiwaan, menyembuhkan jiwa yang unik saya katakan tadi. Kalau pakai istilah yang sering kita dengar, memulihkan memori yang rusak, menghapuskan rekaman-rekaman yang salah di memori itu. Oke, sekarang kita tinggalkan Markus, kita lihat Yesaya pasal 40, karena di situ ada pelayanan Yohanes Pembaptis yang sesungguhnya. Maka itu saya ingin semua pengasuh asrama rendahkan hati, tanya Pak Peris, minta kunci-kunci penting. Karena tanpa itu, saudara, kita gak akan bisa ngelayani anak-anak kita. Kenapa waktu saya dengar Peris minta dikursuskan, saudara, mahal, 30 juta biaya kursus itu. Berapa? 36 juta. Gak main-main. Kenapa saya berjuang untuk dapat uang 36 juta? Karena saya tahu ini penting. Kenapa waktu Peris pertama kali ketemu saya lulus dari Tawangmangu dan minta sekolah saya masukkan ke BP, ke bimbingan penyuluhan, karena saya tahu perlu ada orang yang bisa belajar akan hal ini. Maka itu tolong para pengasuh, entah bagaimana caranya supaya saudara bisa belajar. Ambil kunci-kuncinya saja supaya terapi ini nggak cuma Peris, karena nggak akan selesai. Semua kita harus belajar. Yesaya 40 ayat yang ketiga mulai. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Nah, ini jalan ini kan bicara kehidupan, betul? Semua waktu kita hidup orang berkata kamu berjalan, kamu berjalan. Jadi kalau jalan hidup kita di padang gurun gak dipersiapkan, dan jalan hidup kita di padang belantara nggak diluruskan, maka Tuhan nggak akan datang. Ayat 4. Sebab setiap lembah harus ditutup. 1. 2. Setiap gunung dan bukit diratakan. 3. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. 4. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, ini hasilnya. Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Dan apa hasilnya kalau seluruh umat manusia melihatnya? Karena kemuliaan Yahweh dinyatakan dan melihatnya bersama-sama, mereka berkata, sungguh Yahweh sendiri telah mengatakan. Saudara, kalau kita melihat gereja, mengapa jadi ejekan banyak orang? Karena ini yang belum terjadi. Kemuliaan Yahweh akan dilihat oleh banyak orang, sehingga mereka nggak bisa berkata, sungguh Yahweh sendiri yang telah mengatakannya. Sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis itu dikerjakan. Saya kembali ke ayat 4. Saudara, mengapa ilmu jiwa membagi karakter dasar manusia ada 4 hal? Betul? Melankolis, sanguinis, kolerik, pragmatis. Nah, ini cara saya belajar. Kalau di dalam ilmu pengetahuan tidak ada tulisan pendukung yang lain lagi, maka dalam ilmu pengetahuan dipercayai yaitu acuan. Tulisan tertua di dunia yang menuliskan tentang 4 hal hidup manusia
Itu cuma Yesaya 40 ayat yang keempat ini. Nah, rupanya para ahli jiwa yang pertama menemukan 4 karakter dasar manusia. Mereka menemukan di ayat ini. Hebat tidak firman Tuhan? Jadi tulisan tertua tentang 4 karakter dasar manusia itu tulisan Yesaya itu. Dan itu dipercaya sampai hari ini oleh dunia. Maka itu betul kata Yohanes 1:3, tanpa firman nggak ada apa-apa yang jadi di dunia ini. Semua itu karena firman. Nah, mari kita lihat satu-satu. Di mana koleriknya, di mana sanguinisnya, di mana flekmatisnya, di mana melankolisnya. Oke, sekarang kita buka semua. Nomor 1, setiap lembah harus ditutup. Ini orang minder, selalu ke bawah, takut tampil. Nah, ini orang melankolis, selalu merendah, nggak berani apa-apa, minder terus hidupnya. Harus ditutup lembah itu. Oke, yang kedua, setiap gunung dan bukit diratakan. Ini orang yang impulsif, yang naik turun, yang gerudak-geruduk, yang hidupnya berubah-berubah setiap saat, rame, sudahlah. Sementara di atas dia, ribut sekali. Ini yang mana ini? Kolerik atau sanguin? Sanguin ya, oke. Ini yang sanguin. Nanti kita lihat lagi. Kalau itu salah, kita akan balik lagi, gak apa-apa. Oke. Nah, ini gunung bukit, hidup nggak pernah tetap. Yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Bukit-bukit itu orang yang tidak stabil hidupnya, orang pelin-pelan, orang nggak tegas. Kalau boleh masuk kata licik itu di sini. Itu yang ngapain? Ini yang sanguin ini ya. Nah, ini berarti yang sanguin. Yang kedua tadi apa? Kolerik. Ini yang sanguin. Berbukit-bukit. Beda gunung dengan bukit beda. Kalau gunung bukit itu terlalu bedanya tajam sekali. Kadang-kadang terus turun jauh, naik lagi. Kalau bukit-bukit itu agak stabil, tapi tetap naik turun, artinya begitu. Jadi ini yang sanguin. Ya, yang ketiga sanguin nih. Ini yang sanguin, oke? Lalu yang keempat, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Jadi hidupnya itu nggak bisa lurus, goyang terus, rame terus begitu. Bayangkan berapa ribu tahun yang lalu Yahweh berfirman seperti ini. Nah, ini tugas gereja, saudara. Sebelum Injil tentang Yesus Kristus sampai kepada setiap orang, maka kita harus memeriksa masa lalu setiap orang itu. Di lingkaran tahun orang itu ada apa? Maka itu perhatikan pengasuh asrama. Perhatikan, saudara, di banyak tempat. Maaf, ini saya cerita soal saya lagi. Maka saya itu punya julukan begini. Di banyak tempat ini, orang-orang yang tahu tentang pelayanan saya, mereka itu menjuluki saya pendeta aneh. Aneh dalam arti, saya itu, ya ini cuma contoh, saya pernah ngomong sebagian waktu itu. Kalau ada orang punya hobi ngumpulin perangko, ya ada orang punya hobi ngumpulin telepon kuno, saya pernah lihat itu. Ada orang punya hobi ngumpulin mobil-mobil kuno. Ada orang punya hobi ngumpulin macam-macam lah, betul? Nah, orang itu menyebut saya itu ngumpulin barang rusak. Jangan tersinggung dulu. Oke. Nah, orang itu berkata begini bahwa makin rusak barang itu, jangan tersinggung, saya berkata, makin rusak barang itu, saya tuh makin senang mengoleksinya. Ngerti kata-kata ini? Kenapa? Karena saya cuma menunjukkan satu kepada dunia. Yang tadi Peres katakan, kenapa Nov kamu tertawa itu? Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa 2 Korintus 5:17 itu benar. Hanya Yesus Kristus, gak apa-apa biarin, yang bisa merubah hidup manusia. Nah, kapan ayat itu akan terjadi? Kalau kita gak menemukan makin rusaknya seseorang. Katakan amin, saudara. Jadi makin rusak seseorang itu, ternyata makin indah kalau kita bisa membawa mereka berubah dalam hidupnya. Maka itu saudara-saudara yang hobinya senang kumpul orang baik, saudara bukan Kristen. Dengar itu baik-baik. Kalau saudara hobinya senang kumpul orang-orang baik, gak mau kumpul orang yang salah. Jadi saudara, setelah Roh Kudus memberitahu saya hal ini, saya tuh kagum sekali pada Roh Kudus. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapan jalan untuk Yahweh.